Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan taj'aluna biha min ahlil ilmi wa dhahiran batinan wa tahsyuruna bi ibadikas sholihin fi dunyana wa akhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Alhamdulillah rabbil alamin. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya mendoakan Anda agar Allah berikan kesehatan, kelancaran terhadap setiap apapun aktivitas Anda ataupun usaha Anda. Allah berikan kelancaran, dan saya mendoakan juga buat teman-teman yang merasa punya kewajiban saat ini nih, tekanan psikologis, tagihan dan lain-lain. Saya mendoakan Anda agar Allah segera lunaskan semua kewajiban Anda dengan cara yang ajaib, dengan cara yang menyenangkan dan cara yang membahagiakan pastinya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian buat teman-teman yang merasa punya sakit fisik ataupun sakit hati, ya luka batin, saya mendoakan juga agar Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kesehatan, dan Allah angkat semua penyakitnya dan Allah ganti dengan kebahagiaan. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, ya, saya mengajak Anda semuanya untuk bergabung di private school yang saya adakan, ya, program puncak saya yang saya adakan hingga Desember di tahun 2022. Banyak materi yang bisa kamu dapatkan, banyak manfaat yang bisa kamu dapatkan, dan sudah banyak yang merasakan manfaatnya. Selain materi yang kamu dapatkan, ya, materi dalam bentuk penjelasan di video, kemudian kamu juga akan mendapatkan audio program ulang bawah sadar. Anda juga akan mendapatkan bimbingan atau edukasi dari saya langsung secara online di Zoom meeting dengan pertemuan terjadwal. Jadi segera daftarkan diri Anda. Untuk mendaftarannya kamu bisa langsung cek di deskripsi atau langsung WA ke nomor saya 0858 4990 6027. Baik teman-teman, channel ini selalu membahas tentang doa, memberikan solusi terhadap setiap kebutuhan psikologis Anda atau kebutuhan spiritual Anda. Kali ini masih tentang doa, masih tentang doa. Mungkin ada di antara kita semuanya, di antara kamu yang nonton saat ini, merasa doanya sampai detik ini belum terkabul, dan sudah berdoa sudah lama. Bahkan setiap komponen dari setiap pembelajaran sudah dilakukan. Afirmasi sudah, self talk sudah, banyak hal komponen dari hukum tarik menarik. Bahkan mungkin sudah bersedekah, bahkan mungkin sudah wiritan, sudah zikir, tetapi kenapa doa belum terkabul? Saya akan jawab sedikit itu, tetapi nanti saya akan berikan solusinya, ya. Jawaban saya sederhana, pasti ada sesuatu yang kurang dalam diri kita. Pasti ada sesuatu yang belum pas di hati kita. Saya nggak tahu itu apa. Yang jelas biasanya kalau bicara secara keseluruhan masih menyimpan luka di dalam diri. Oke? Nah, bagaimana cara mengatasi hal tersebut? Luka di dalam diri, masih nyimpan benci, iri, sedih, dan lain-lain. Sementara yang kita minta adalah hal positif. Sebenarnya tidak ketemu nih. Feel kamu negatif, yang kamu inginkan positif. Sebenarnya di situ masalahnya. Nah, caranya bagaimana mengatasi itu semuanya? Coba abaikan dulu semua keluh kesah kamu, ya. Abaikan dulu, banyakin syukur, kemudian banyakin aktivitas-aktivitas positif yang saya anggap itu adalah sebuah pembenahan, ya. Pembenahan seperti healing, mengobati diri sendiri, tetapi prosesnya bertahap. Itu solusi dari saya. Nah, untuk kali ini saya akan bicara tentang doa nih. Saya berikan cara, maksud saya berikan cara yang unik, ya. Unik tetapi sangat powerful, dan ini pun saya melakukannya. Saya merasa diri ini masih kotor kepada Allah, ya, sehingga terkadang ketika saya berdoa sulit sekali untuk Allah kabulkan. Bertahun-tahun saya mempelajari itu. Kalau memang kebersihan hati atau ketenangan hati menjadi kunci, kita lihat nih diri kita. Kalau masih belum tenang, masih punya sedih dan lain-lain, maka itu kan tidak akan terjawab. Saya punya cara yang sangat sederhana, dan kamu tahu sebenarnya, tetapi tidak bisa sering kita lakukan karena kita tidak tahu ahanya di sini, ya. Tidak tahu poin pentingnya di mana. Yaitu mendoakan orang lain, ya. Mendoakan orang lain dan minta doa. Kita balik, ya. Minta doa dan mendoakan orang lain. Kalau yang minta doa ini ada beberapa orang berpendapat, saya nggak tahu dasarnya apa, berpendapat ketika kita minta doa kepada orang lain, maka secara tidak langsung hati kita kekurangan, katanya. Hati kita tidak
berkelimpahan katanya, sehingga kita perlu doa orang lain. Saya nggak tahu dasarnya apa ini. Justru di Islam terutama itu diajarkan untuk meminta doa, ya, untuk meminta doa pertama kepada orang tua. Pertama kepada orang tua. Kita harus rajin rutin minta doa kepada orang tua. Karena doa orang tua itu terhadap anaknya nyaris tidak ada pembatas. Nyaris tidak ada pembatas. Wabil khusus ibu di sini. Nyaris tidak ada pembatas. Kamu bisa bayangin deh. Ridho Allah, maksud saya, ridho Allah itu terletak pada ridhonya orang tua. Ya, diletakkan pada ridhonya orang tua. Kamu bisa bayangin ketika orang tua berdoa, sementara kita meyakini bahwa orang tua adalah pintunya surga. Kalau orang tua mendoakan kita, kamu bisa bayangin nggak? Begitu cepatnya atau percepatan doa itu akan terjadi di sana. Ya, meminta doa. Lalu yang kedua setelah orang tua, coba datangi gurumu, bertemulah langsung, duduklah di depannya, kemudian tundukkan dirimu, kemudian mintalah doa kepadanya, meminta barokah. Ini para santri pasti pada paham ini. Artinya meminta doa itu sebenarnya dianjurkan. Cuma saya juga heran ketika ada sebagian orang berpendapat ketika kita minta doa itu artinya kita kekurangan, tidak berkelimpahan, nggak nyambung di sini gitu loh. Saya tidak akan menentang sesuatu yang memang sudah diajarkan oleh guru-guru kami gitu loh. Guru-guru kita mengajarkan bahwa ketika kamu punya hajat, datanglah, memintalah doa kepada orang tuamu, kepada gurumu, ya, karena doa mereka itu nyaris percepatannya itu kilat banget. Jadi kalau misalkan kamu merasa doa sendiri ini tidak mudah dikabulkan, kenapa nggak coba mengambil jalan pintas, ya. Nah, kalau minta doa ya jangan cuma minta doa, setidaknya ya berapa kamu miliki, sedekahlah padanya, buatlah hatinya senang. Kamu tahu ketika hati gurumu, hati orang tuamu senang, maka doanya dengan senang juga, ya. Saya pernah mengatakan di video sebelumnya, kalau ingin berdoa, waktu yang baik adalah ketika hati ini tenang. Ketika tenang, maksudnya kondisi tenang, itu bagus banget untuk berdoa. Nah, kalau kita datang kepada orang tua, kepada guru, ya, kepada para ulama, kepada para kiai, meminta doanya, insya Allah percepatan itu akan terjadi, ya. Jadi yang pertama adalah minta doa, ya, minta doa. Apa hajatnya? Setelah minta doa yaitu mendoakan orang lain. Nah, ini nih yang unik, tetapi saya menerapkannya sudah lama sekali dan alhamdulillah seperti lebih cepat. Menurut saya lebih cepat ketika saya mendoakan orang lain daripada saya mendoakan diri sendiri. Artinya yang lebih cepat untuk dikabulkan adalah melalui sebuah wasilah jalan. Kalau dirasa saya mendoakan diri saya tidak mudah Allah kabulkan, kenapa saya tidak mencoba untuk mendoakan orang lain? Mengapa demikian? Kalau kita mendoakan orang lain, ya, apalagi secara diam-diam dari hati saya mendoakan, misalkan Anda nih, si Fulan nih yang nonton saat ini, lihat saya, setelah saya anggap saja kita bertatap muka sekarang, lalu kita sedang ngobrol, hati saya diam-diam mendoakan Anda. Hati saya berkata, ya Allah, apapun yang menjadi hajat orang yang ada di hadapan saya saat ini, kabulkan ya Allah. Atau yang kamu inginkan, kamu doakan untuk dia. Ya Allah, misalkan saya menginginkan rezeki saya lancar, uang mudah datang kepada saya. Saya mendoakan orang lain, saya mendoakan Anda, ya Allah, lancarkan rezekinya, mudahkan uang datang kepadanya. Lihat, mengapa demikian? Karena ketika saya mendoakan Anda, akan ada malaikat yang mengaminkan. Dan bahkan malaikat pun mendoakan terjadi pada diri saya juga, karena saya sudah mendoakan Anda. Kebayang tidak setiap kali Anda keluar dari rumah, melihat siapapun yang kelihatan oleh mata Anda, lalu Anda mendoakan. Para pedagang, saat kamu mau mulai beraktivitas nih, atau kamu mau ke kantor, di perjalanan kamu pasti akan melihat banyak orang yang sedang berdagang, ya, para pedagang, siapapun, ya, misalkan ada pengemis di jalan, doakan dia. Selain kamu memberikan, kemudian kamu doakan dia. Kemudian ketemu pedagang bakso, ya, pedagang
pedagang keliling, apapun itu, doakan dia agar Allah mudahkan. Saat sampai kantor, doakan teman-temanmu juga dimudahkan rezekinya. Saat ketemu bos, doakan juga bosmu agar terus berkelimpahan dan makin kaya raya. Mendoakan orang lain itu sebenarnya jalan pintas agar doa kita dikabulkan. Pertama, minta doa. Jadi dua hal ya, masih konteksnya adalah berdoa. Jadi abaikan dulu doa-doamu secara pribadi. Abaikan dulu. Mengapa demikian? Jangan khawatir teman-teman, jangan khawatir. Bukan berarti ketika kamu mendoakan orang lain lantas doamu akan terbengkalai. Nggak begitu konsepnya. Nggak begitu konsepnya. Konsep yang sangat ajaib adalah minta doa pada orang-orang yang spesial, kemudian mendoakan orang lain. Nah, ketika mendoakan orang lain akan ada percepatan itu, karena otomatis. Karena dua hal. Satu, kamu mendoakan orang lain itu sedekah nilainya, tetapi di sisi yang berbeda, doamu juga akan menjadi percepatan atau dijadikan dikabulkan, maksudnya dikabulkan oleh Allah lebih cepat. Selama ini mungkin kamu bertanya ketika berdoa sendiri, atau apakah kamu nggak curiga di pertanyaan saya ini, berdoa untuk diri sendiri kok lama ya dikabulkannya? Saya memberikan rentetannya sebelum video ini saya tutup. Kamu kan sudah nulis goal, dengan kata lain kamu sudah punya keinginan yang kamu ketahui Allah juga pasti tahu. Setelah kamu berdoa untuk dirimu sendiri, jangan terus-terusan berdoa untuk dirimu sendiri. Ya, kalau berdoa untuk dirimu sendiri itu banyakin berdoa minta ampunan saja, ya, berdoa minta ampunan, bersyukur dan lain-lain. Tetapi terkhusus yang paling kamu inginkan, mungkin kamu boleh menggunakan cara saya tadi, datangi orang tuamu, datangi gurumu, berjabat tangan, cium tangannya, gurumu ya. Kemudian mintalah doa terhadapnya. Guru atau ustadz atau kiai atau syekh, siapapun julukannya, tolong doakan saya ya, agar doa saya dikabulkan oleh Allah. Doakan saya agar dilancarkan rezekinya. Doakan saya agar semua urusan saya dimudahkan oleh Allah. Ke orang tua juga demikian. Mintalah doa. Fair saja. Karena meminta doa kepada orang-orang yang spesial di mata Allah sebenarnya itu diperbolehkan. Dan bahkan menurut saya pribadi, karena saya juga punya guru, maka saya tidak akan sungkan-sungkan untuk datang kepada guru saya dengan takdimnya saya, dengan hormatnya saya, dan meminta agar guru saya mendoakan saya agar setiap hajat saya dikabulkan. Ya. Kemudian mendoakan orang lain. Nah, mendoakan orang lain setelah kamu berdoa untuk dirimu sendiri, maka setelah itu banyak-banyaklah mendoakan orang lain. Ya, banyak-banyaklah mendoakan orang lain. Saya kasih bocoran dikit. Mengapa saya bisa menyelesaikan kewajiban saya dengan waktu yang singkat? Mengapa setiap apapun yang saya inginkan jujur sebagai bentuk rasa syukur saya, Allah mudahkan loh. Allah mudahkan. Cuma kebetulan mintanya saya ke Allah nggak muluk-muluk gitu loh. Tapi jangan diikuti. Kamu kalau bikin kaya, minta aja sama Allah kekayaan itu, karena fair bagi Allah itu semuanya mudah. Nah, cara saya adalah lebih sering mendoakan orang lain, hingga saya berdoa untuk diri saya sendiri itu jarang banget, karena saya sudah menulis goal saya di setiap awal tahun. Contoh kemarin Januari, saya sudah bermunajat ke Allah. Setelah itu saya let go aja, udah terserah Allah aja, Allah yang ngatur semuanya. Selebihnya saya berbuat, selebihnya saya berproses, selebihnya saya mendoakan orang lain. Dan saya sangat meyakini doa saya, hajat saya itu akan mengikuti dengan sendirinya, otomatis, ya, otomatis. Jadi sibuklah untuk mendoakan orang lain, lalu sibuklah bersilaturahmi kepada orang tua dan gurumu. Kenapa saya sebutkan dua predikat ini, orang tua dan guru ini? Karena inilah yang paling mudah untuk kita mintai percepatan doa. Karena dua orang inilah yang tulus mencintai Anda tanpa embel-embel apapun. Ya, jadi perhatikan dua hal ini. Dan yang ketiga, mendoakan orang lain. Saya mendoakan Anda agar semua hajat Anda dikabulkan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon pamit, mohon maaf jika ada salah kata. Sampai ketemu di video berikutnya. Insya Allah setiap hari saya usahakan update. Ya, kalaupun ada telatnya 2 hari sekali, pasti selalu ada video. Saya Gus Baraja Al-Fakir, Ad-Dhaifillallah, ya, sebagai bentuk
pengakuan saya kepada Allah. Saya ini miskin ilmu, masih ingin sering belajar, masih ingin selalu belajar, dan lemah dalam pengetahuan. Semakin manusia itu semakin merasa rendah di hadapan Allah, saya meyakini akan Allah tambahkan apa yang menjadi hajatnya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.